bakteri. Kemudian baru apa? Nah, ini nggak bakal merusak gusi. Tapi kalau nggak digigit sampai ngelupas begini, itu bakal merusak gigi, merusak gusi. Yang paling enak itu yang itu tuh, yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Ini perkara yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mardhatun li rabbi, mutahharatun lil fami, membersihkan mulut, mardhatun li rabbi, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hanya begini. Hanya membersihkan apa? Ini namanya siwak. Memang rasanya aneh. Enggak, digigit dulu sampai kupas. Nah, kemudian baru ini yang dipakai buat baru kemudian dibersihkan. Insyaallah jazakumullah khairan katsira. Allahumma barik. Ini insyaallah perkara kecil tapi mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kita di tafsir juz amma. Dan kemarin di pertemuan yang lalu ada pertanyaan dari Pak Tawil terkait dengan apa perbedaannya azabun syadid, azabun azim, azabun alim, azabun muhin. Dijelaskan di dalam pembahasan al-mawsu'ah al-hadithiyah, ada pertanyaan azabun bi'azabin alim, bi'azabin muhin, bi'azabin azim, azabun min rijsin alim. Maka beliau berkata bahwasanya wasaf al-'adzabu bil alimi intisaban fi laysati taubatu ma'a akhdhur riba. Yani azab disebut sebagai azabun alim, azab yang tidak mungkin diharapkan taubat dengannya. Ada wabasyrul munafiqin. Dan ini adalah apa? Kabar gembira kepada orang-orang munafik. Sebagaimana Allah berfirman, walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Dan tidaklah taubat itu diterima daripada mereka yang melakukan perbuatan keburukan hatta idza hadara ahadahumul maut, sampai datang kepada mereka kematian, kemudian mereka berkata, inni tubtul an, aku sekarang bertaubat, walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak pula daripada orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, ulaika a'tadna lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Maka azabun alim ini khusus untuk siapa? Orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang yang bertaubat ketika kematian sudah datang sampai apa? Tenggorokan. Maka mereka disebut sebagai apa? Azabun alim. Maka azab ini diperuntukkan untuk mereka. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima." Dan kabarkanlah kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwasanya bagi mereka azab yang sangat
pedih. Maka azabun alim itu untuk orang yang bertaubat ketika datangnya kematian, orang yang meninggal dunia dalam keadaan kafir, kemudian orang-orang munafik. Ini mereka disebut sebagai diberikan kepada mereka azab yang sangat pedih. Kemudian azabun muhina, ini nusiba muhinan fin nisa'i, yang dikatakan untuk orang-orang yang bakhil dan orang-orang yang kafir. Maka azabun muhin ini untuk orang-orang yang bakhil lagi kafir. Sebagaimana Allah berfirman, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Adapun mereka yang bakhil dan memerintahkan manusia untuk apa? Bakhil. Wa yaktumuna ma atahumullah min fadli, dan mereka sembunyikan apa yang Allah berikan kepada mereka daripada keutamaan. Maka enggak boleh kita kalau diberikan nikmat kemudian kita tidak menampakkan nikmat tersebut di dalam apa? Di dalam keseharian kita, enggak boleh. Jadi contoh, antum diberikan nikmat, jadi orang diberikan kekayaan, kemudian antum pakaiannya compang-camping, haram, enggak boleh. Enggak boleh. Karena yang termasuk apa? Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih. Dan jangan pernah antum menyangka bahwa ketika antum diberikan harta, kemudian orang-orang mendatangi antum itu sebagai sebuah beban. Jangan. Ini adalah suatu kesempatan antum untuk membeli surga dengan harta yang Allah berikan kepada antum. Kemudian Allah katakan, wa'atadna lil kafirina 'adzaban muhina. Maka kami berikan kepada orang-orang yang kafir lagi bakhil tersebut azab yang muhinan. Maka muhinan ini untuk siapa? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang bakhil. Adapun kalau azaban 'azima ini untuk siapa? Untuk orang-orang dari kalangan kaum muslimin yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana dikatakan ammal azabul azim wal alim wasyadid fala yakhtassu bil kuffar bal qad yusibul muslimi aidan. Yani azabun alim, azabun syadid, azabun azim itu tidak cuma untuk orang kafir tapi juga termasuk untuk orang-orang muslim, untuk kaum muslimin. Maka kalimat azabun azim, azabun syadid, azabun muhin, azabun alim, ini ada yang memang dikhususkan untuk orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang bakhil, tapi azabun azim ini tidak cuma dikhususkan untuk mereka, tapi ini termasuk ke dalamnya orang-orang yang muslim. Tapi perbedaannya apa? Perbedaannya bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak mengekalkan mereka di dalam neraka. Allah azab mereka sesuai dengan kesalahannya, karena itu azaban azima dengan dha. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pertanyaan daripada Pak Tauhid kemarin terkait dengan azabun azim, azabun muhin, azabun alim, azabun syadid. Wallahu taala a'lam. Kemudian kita lanjutkan kajian kita di kitab Juz' Amma, di tafsir Juz' Amma, dan kemarin masuk di ayat yang ke 10 atau 11? Kemarin baru baca 10 tapi sudah ditafsirkan. Baik. Kita ulang lagi dari innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, kita baca bersama-sama. Kemudian kita lanjutkan bacaan sampai innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal dzalikal fawzul kabir. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo, kemarin sudah terangkan kapan baca bismillah di awal surat.
Kalau di tengah surat itu sudah tidak perlu membaca bismillah. Karena bismillah itu dikatakan oleh para ulama sebagai apa? Mafatihus suwar, pembuka daripada surat. Maka kalau kita baca Al-Qur'an, pendapat yang paling benar bagaimana baca bismillahnya sebelum baca Al-Qur'an. Bismillah. Kemudian baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kapan baca bismillah? Kalau membuka surat. Kalau di tengah cukup ta'awudz. Menurut pendapat yang paling sahih, mengamalkan firman Allah Azza wa Jalla, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah." Kalau engkau mau membaca Al-Qur'an, maka mohonkanlah perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla daripada apa? Godaan syaitan. Kita ulangi 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina fatanul mu'minina wal thumma lam yatubu falahum azabu jahannama walahum azabul hariq. Lanjut. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannat. Berhenti di situ. Lanjut. Lahum jannat jannatun baik, sekali lagi ana sampaikan, jangan diseret bacanya. Ana masih mendengar bacanya apa? Diseret. Contohnya apa? Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada tahtihal anhar. Ini namanya bacanya apa? Diseret. Bagaimana cara baca yang benar? Ditekan. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Bukan dzalikal fawzul kabir. Ini namanya diseret. Dan kenapa kok ana meminta mengulang? Karena ini ayat yang panjang. Nanti kalau sudah masuk juz 1, ayatnya kurang lebih sepanjang ini. Maka juz 30 itu sangat baik untuk apa? Melatih membaca Al-Qur'an. Maka dulu guru-guru saya nggak mau boleh orang itu langsung baca Al-Quran. Juz 1 nggak boleh, sampai khatam turutan minimal 3 kali. Kenapa kok syaratnya minimal 3 kali? Agar lisannya itu benar. Karena nanti kalau sudah naik ke juz 1, dibalik ke juz amma nggak mau. Benar nggak? Wah, aku tekan Quran, juz amma meneh. Maka kita ulangi dulu ayat-ayat yang panjang agar kita benar di dalam cara membacanya. 1 2 3. Dari innal ladzina fatanul mu'minin. 1 2 3. Nul sebentar. Bukan mu'minati. 1 2 3. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati
Summalam. Sebentar, itu jangan buru-buru. Summalam yatubu falahum. 1, 2, 3. Summalam yatubu falahum adzab jahannam walahum adzabul alim. Lanjut. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannah. Sebentar. Ingat, nun sukun, nun tasydid itu dengung. Lahum jannatum. 1, 2, 3. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Nah, seperti itulah cara membaca ayat yang panjang. Kapan berhenti? Kita di pertemuan kali ini belajar apa? 2 perkara. Perkara yang pertama mengatur nafas. Yang kedua al-waqfu wal ibtida. Waqaf dan ibtida. Boleh nggak kita berhenti di wa'amilus? Nggak boleh. Kalau kita mau berhenti di wa'amilus shalihat, mulainya dari mana? Wa'amilus shalihati lahum jannat. Lahum jannatum tajri. Boleh nggak berhenti di situ? Enggak. Tak boleh berhenti apa? Lahum jannatum tajri. Enggak boleh. Lahum jannatum tajri min tahtihal anhar. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar 2. Pertama mengatur nafas, kemudian waqaf dan ibtida namanya. Berhenti dan memulai kembali bacaan Al-Quran kita. Jadi jangan seperti anak-anak yang mereka baca nafasnya nyolong-nyolong. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum enggak boleh. Nah, berarti apa? Kalau mau baca, tarik nafas. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannah. Contoh kuatnya sampai wa 'amilus shalihat. Berarti berhenti di mana? Wa 'amilus shalihat. Mulainya dari mana? Bukan as-salihati, tapi wa 'amilus shalihati lahum jannatum tajri min tahtihal anhar. Baru zalikal fawzul kabir. Ini cara membaca Al-Quran. Maka 1 ayat, tapi kalau panjang itu nanti akan mendatangkan manfaat. Karena kita belajar apa? Belajar, berhentinya di sini. Mulainya dari sini. Karena nanti di Al-Baqarah jenengan akan baca 1 ayat tapi 1 halaman. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub. Itu sampai akhir. Itu cuma 1 ayat. Nah, itu belajarnya gimana? Dari sini. Ayat-ayat yang panjang ini kita mulai ngatur nafas, kemudian kita belajar apa? Waqaf dan ibtida. Kapan berhenti, kapan memulai. Insya Allah mungkin nanti kalau kita sudah selesai, kita coba belajar 1 ayat tadi.
Cuma satu ayat beneran. Buka Al-Quran itu, buka juz 1 halaman sebelum ayat akhir surat Al-Baqarah. Silakan yang ini. Ini sebelum halaman lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, juz 3. Halaman 280. Ayatnya 280. Ini di sini halamannya 48. Nah ini. Itu satu halaman full. 4 iya. 282 nomor halaman kalau di Al-Qur'an yang besar ini nomor 48. Nah, ini satu halaman isinya apa? Satu ayat halaman 48. Nanti insyaallah kapan-kapan kita hanya belajar baca bagaimana satu ayat. Ini ayat yang sangat, nanti kalau kita sudah selesai juz amma ini kita baca, nanti baru kita bahas ayat ini. Karena setelahnya apa? Setelahnya baru penutupan surat Al-Baqarah. Nah, itu bagaimana cara membaca yang benar? Kapan waqafnya, kapan ibtida'nya? Ini perlu apa? Perlu latihan. Karena Anda dapati ada orang yang baca dan mereka banyak yang keliru. Karena bacaan ini harus dengan apa? Dari guru. Seperti itu. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca daripada tafsirnya. Kemudian nanti setelah itu kita lanjutkan di ayat berikutnya. Karena di sini ada faidah yang sangat agung terkait dengan dua ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina fatanul mu'minin." Adapun orang-orang yang mereka menimbulkan fitnah kepada orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, summa lam yatubu, kemudian mereka belum bertaubat, yani an kufrihim wa amma fa'alu bi awliyaillah, daripada kekufuran yang mereka lakukan dan atas apa yang mereka perbuat kepada wali-wali Allah. Karena perbuatan mereka yang menentang wali-wali Allah Azza wa Jalla itu menjadikan mereka apa? Falahum adzabu jahannam, bagi mereka azab di neraka jahannam. Walahum adzabul hariq, yani al-adzabus syadid al-ikhraq, wa huwa min idhafatil mausuf ila sifah, yani mereka akan dibakar di dalam neraka nanti di hari kiamat. Karena dikatakan apa? Al-jaza min jinsil amal. Kan itu dikatakan kata kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu," adapun orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ini mereka tidak mungkin Allah Azza wa Jalla biarkan mereka kecuali Allah akan menguji mereka. Sebagaimana kepada ashabul ukhdud. Nah, maka ashabul ukhdud yang mereka diazab, yang mereka diuji oleh Allah Azza wa Jalla, maka mereka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini apa? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal salih. Maka Syekh beliau berkata, jama'u bainal imani wal amalis salihil musaddiqul imanin. Yani mereka menggabungkan antara iman dan amal salih yang merupakan bukti daripada keimanan mereka. Maka iman saja tidak cukup kecuali dengan amalan salih. Karena itu para ulama mereka memasukkan amal salih sebagai bagian daripada rukun iman.
Baik amalan soleh itu adalah amalan anggota badan ataupun lisan. Amal soleh itu nggak cuma anggota badan, tapi lisan ini bagian daripada apa? Amalan soleh. Buktinya apa? Baca Al-Quran itu amalan apa? Lisan. Zikir amalan apa? Lisan. Mengajak kebaikan amalan apa? Maka jangan sampai lupa. Karena itu ketika kita memberikan nasihat kepada seseorang, niatkan karena apa? Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Bukan dalam rangka menjatuhkannya, bukan dalam rangka mendiskreditkannya. Dan perlu kita pahami, karena amal soleh itu termasuk lisan, termasuk amalan soleh, berarti ada kemungkinan ada amalan soleh di dalamnya. Maka orang-orang yang beriman adalah mereka yang mengumpulkan dua perkara. Amalan soleh yang berupa lisan, amalan soleh yang berupa anggota badan, dan ada amalan soleh berikutnya yang terlewatkan. Ini apa? Niat. Niat. Niat ini adalah amalan soleh. Contoh, disebutkan di dalam hadis, seseorang itu kalau dia berniat dengan niat yang baik, maka diberikan kepadanya satu pahala kebaikan. Kapan diberikan kepadanya pahala yang sempurna? Ketika dia mengerjakan. Maka dikatakan man hamma sayyi'atin. Man hamma sayyi'atan. Barang siapa yang berniat melakukan suatu keburukan, falam ya'malha, dan dia belum mengamalkan keburukan tersebut, kutibat lahu hasanah, maka dicatatkan baginya kebaikan. Tapi man hamma, barang siapa yang berkeinginan melakukan suatu kebaikan, maka kutibat lahu hasanatun kamilah, dicatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Kapan dilipat gandakan? Ketika dia mengerjakannya, maka dilipat gandakan sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hadis-hadis tentang lipat ganda daripada suatu amalan. Contoh, baca Al-Quran berapa lipat ganda? Satu huruf, satu kebaikan. Yang satu kebaikan itu dinilai berapa? 10. Kalau sedekah berapa? 700 sampai berkali lipat. Ada amalan yang tidak terhitung? Ada. Contoh apa? Sabar. Sebagaimana Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya kami akan berikan kepada orang-orang yang bersabar bagi mereka pahala tanpa bilangan. Jadi tidak ada hitungannya. Sebagaimana puasa. Puasa itu kata Allah Azza wa Jalla untukku, dan aku yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Berapa banyaknya? Wallahu ta'ala. Maka amalan soleh itu bertingkat-tingkat. Ada amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan perbuatan. Maka jangan sampai kita yang soleh itu perbuatannya aja. Begitu keluar dari masjid hilang soleh. Anda dapati ada nonsewu, ada apa? Imam masjid keluar malah apa? Malah main remi. Kalau lah, nah imam masjid mau nunjuk. Bagaimana makmumnya? Maka soleh itu jangan cuma apa? Jangan cuma ketika di dalam masjid. Kesolihan amalan soleh itu luas. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mendeskripsikan, menjelaskan tentang amalan soleh itu adalah apa? Seluruh perkara yang mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah kepada yang melakukannya, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi. Itu disebut sebagai apa? Amal soleh. Saya ulangi sekali lagi. Maka amalan soleh itu nggak cuma sholat, puasa, enggak. Amalan soleh itu adalah apa? Seluruh perkara yang mendatangkan kecintaan Allah dan keridhaan Allah kepada pelakunya,
baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, itu disebut sebagai amal saleh. Maka jangan kita batasi amal saleh hanya sekedar apa? Puasa, sholat, zakat. Maka seorang muslim itu ketika dia keluar dari masjid, dia tetap seorang muslim. Jangan sampai dia keluar dari masjid hilang muslimnya. Iya, muslim itu apa? Tenang. Mereka enggak gerabak gerubuk, enggak gerasa gerusu, enggak apa nun sewu cewawaan. Enggak. Karena itu ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Karena itu Allah katakan, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, maka amalan salih itu dikatakan wala yakunul amalu salihan illa bi ayyakuna khalisan lillahi ta'ala. Dan tidaklah amal itu disebut sebagai amal salih sampai amalan itu ikhlas karena Allah. Maka ketika kita beramal salih, apa yang kita inginkan? Pahala di sisi Allah. Ketika kita beramal saleh, apa yang kita harapkan? Ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita beramal saleh, apa yang kita inginkan? Kita menginginkan wajah Allah. Ketika kita berbuat kebaikan, siapa yang kita ingin melihatnya? Allah Azza wa Jalla. Kita tidak menginginkan pandangan dari manusia. Itu disebut sebagai apa? Ikhlas. Maka kita mau sholat 1000 rakaat, mau baca Al-Quran 70 kali hatam dalam sekali duduk, kayak itu dongeng-dongeng halu. Imam Syafi'i saja Ramadan baru bisa berapa? 60 kali. Itu sudah apa? Istimewa. Kenapa? Karena itu amalannya para sahabat. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau sering apa? Menghatamkan Al-Qur'an malam sekali, kemudian pagi sekali. Jadi pagi sampai sore beliau hatamkan, kemudian malam sampai pagi beliau hatamkan. Sering Utsman bin Affan dan para sahabat yang lain. Nah, setelahnya yang sampai kepada kita asarnya adalah siapa? Al-Imam Syafi'i. Maka kalau ada orang yang bisa nandingi Imam Syafi'i dari sisi menghatamkan Al-Quran, Masya Allah, ini wali benar wali benar makomnya wali, karena nggak semua orang bisa. Bayangkan, ini orang benar-benar harus apa? Karena sebagaimana dikatakan oleh Utsman bin Affan, seseorang itu kalau bersih hatinya, maka Al-Quran itu tidak akan pernah mencukupinya. Dia akan membacanya berulang-ulang. Dan Imam Syafi'i membaca apa? 1 kali hatam itu dengan hafalan, 1 kali hatam dengan membaca. Moco-mohon gratul nama mulai kalian. Kan seperti itu. Ini tiba-tiba ada orang yang baca Al-Fatihahnya saja gak karu-karuan, ngaku bisa 70 kali hatam. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka amalan itu apa? Harus ikhlas, tidak menginginkan kecuali apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla, baru akan diterima. Kemudian syarat yang kedua, amalan ikhlas, amalan itu akan diterima, yakni shawaban, yakni benar. Apa standar kebenarannya? Guru? Bukan. Standar kebenarannya kelompok? Bukan. Standar kebenarannya amalan yang berlaku di tengah-tengah manusia? Bukan. Standar kebenarannya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini standar kebenarannya. Kemarin saya ikut pelatihan kepala sekolah. Yang lain itu presentasi tentang pelajaran-pelajaran umum. Karena presentasi tentang apa? Tentang Al-Quran. Setelah selesai, Anda ditanya, Ustaz, antum Wahabi ya? Ini benar, subhanallah. Masya Allah. Lah, kita kalau nggak di forum-forum resmi, yang notabene Muslim, kenapa kita nggak mengingatkan mereka tentang Al-Quran? Begitu diingatkan, bilangnya apa?
Anak sampai ketawa, masya Allah. Muslim nih, ya kudu maca Quran toh. Masa orang ngelek Quran disebut Wahabi ya? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Bagaimana seseorang itu hari ini, subhanallah, standar kebenarannya adalah apa? Kelompok. Maka kita jangan seperti itu standar kebenarannya. Standar kebenaran kita adalah apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang beliau kerjakan itulah yang benar. Apa yang beliau tinggalkan itulah yang benar. Kalau beliau tidak mengerjakan, kemudian kita mengerjakan, kira-kira siapa yang benar? Kalau beliau meninggalkan, kemudian kita mengerjakan, kira-kira siapa yang benar? Nah, kalau standar kebenarannya Nabi SAW, ini adalah yang paling benar. Kenapa? Karena Nabi SAW disifati sebagai apa? As-sadiqul masduq. Yang benar lagi dibenarkan. Yang benar seluruh apa yang beliau sampaikan, dan dibenarkan apa yang beliau telah kabarkan kepada kita. Maka inilah standar kebenaran. Karena kalau standar kebenaran kelompok, pertanyaannya kelompok mana? Sayap kanan, sayap kiri. Benar nggak? Kalau standarnya kelompok, pertanyaannya kelompok mana yang akan kita benarkan? Karena masing-masing kelompok mengatakan apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihin. Seluruh kelompok mengatakan kami yang paling. Benar tidak? Ada nggak kelompok yang bilang kami salah? Oh, ada. Benar nggak? Oh, sampai kelompoknya Lia Eden aja ketika ditanya, kamu, oh saya paling benar. Lah kelompoknya Ahmad Musaddiq bilang apa? Kami yang paling benar. Bahkan LDI itu sampai bilang apa? Mereka yang paling benar. Ajaran mana yang mengatakan seorang muslim yang tidak berbaiat kepada pemimpin kemudian dianggap kafir? La haula wala quwata illa billah. Muslim mana ini? Islam apa ini? Nah, kalau standar kebenarannya adalah kelompok, pertanyaannya kelompok mana yang akan kita jadikan standar? Contoh, kita kalau mau mengatakan uang itu asli, siapa yang kita jadikan standar? BI. Benar tidak? Kalau BI bilang asli, itu asli, seperti itu. Nah, sama dalam agama ini, siapa yang paling murni? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau kamu mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan anak, tapi ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah standar kebenaran yang absolut. Standar kebenaran yang pasti benar dan tidak mungkin keliru. Ustaz, saya udah ngikutin hadis Nabi Ustaz, tapi kok masih keliru? Wah, lihat pemahamannya. Karena seluruh kelompok mereka menggunakan apa? Al-Quran dan Sunnah. Nah, pertanyaannya, pemahamannya siapa yang kita jadikan tolak ukur? Maka ini perlu diterangkan. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka agama kita menilai amalan soleh itu diterima kalau terpenuhi dua syarat, ikhlas dan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau kerjakan kita kerjakan, apa yang beliau tinggalkan kita tinggalkan. Sudah, sesederhana itu. Kemudian baru bagi mereka janji Allah Azza wa Jalla yang Allah katakan lahum jannat, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat tersebut. Maka bagi mereka surga. Lihat, jannat datang dalam bentuk apa? Jamak. Bukan datang dalam bentuk mufrad. Bukan datang dalam bentuk tunggal. Kalau datang dalam bentuk tunggal, ayatnya apa? Lahum jannatun. Tapi di sini lahum jannat, jamak muannats salim. Yang artinya apa? Bagi mereka surga-surga. Karena surga itu nggak cuma satu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'tadtu li'ibadiyas salihin
Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang salih ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala ala khatara qalbi basharin. Aku telah siapkan bagi hamba-hambaku yang saleh apa yang belum pernah dilihat, apa yang belum pernah didengar, dan apa yang belum pernah dibetikan dalam benak manusia manapun. Belum pernah ada yang bisa kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diperlihatkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam surga dan neraka. Maka surga telah Allah siapkan. Catatannya hanya apa? Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Baru akan mendapatkan jannah, surga. Yang Allah katakan tajri min tahtihal anhar. yakni min tahti qusuriha wa asjariha, di bawah istana-istana dan di bawah pepohonannya. Karena nanti setiap penghuni surga itu akan diberikan kepadanya apa? Surga yang seluas langit dan bumi. Ada yang sudah pernah mengukur bumi? Ada yang sudah pernah mengukur langit? Nah, bagi mereka surga seluas langit dan bumi. Masing-masing. Bahkan ada yang lebih luas dari itu. Sebagaimana Imam Bukhari menjelaskan tentang keadaan orang yang dikeluarkan dari mana? Dari neraka dalam kondisi hitam legam seperti arang. Allah keluarkan darinya karena ada keimanan di dalam dirinya. Kemudian Allah masukkan ke dalam sumur kehidupan. Kemudian tumbuh fisiknya sebagaimana sebaik-baik penciptaannya. Kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya surga seluas langit dan bumi. Kalau untuk pelaku maksiat saja seperti ini, bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang saleh? Maka tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini benar-benar hakiki. Contoh sekarang, restoran yang paling laku itu restoran yang bagaimana? Yang pemandangannya bagus. Bahkan ada orang rela makan di mana? Di pinggir kali, subhanallah. Dulu nggak ada yang mau. Jawan makan di pinggir kali kurang kawian. Iya kan? Dan sekarang makannya benar-benar di mana? Di kali, serius. Karena diajak ketemuan kan. Saat kita ketemuan ya. Nggak tanya apa? Rumah makan galah. Mau makannya pinggir kali toh. Kenapa? Karena dilihat apa? Orang senang melihat pemandangan. Sungai-sungai. Ini basyariah kita. Bahkan kemarin anak di Saudi diajak sama Syekh Hasan Al-Bukhari melihat apa? Taif. Dan di Taif itu apa? Seperti di puncak. Mereka kenal Syekh Adhabta ila Buncak. Mereka bilang puncak itu apa? Buncak. Nah, beliau berkata, sudah pergi ke puncak. Karena Taif seperti puncak, kurang lebih. Ada bukit-bukit, tebing, kemudian ada apa? Kabut-kabut. Mereka senang seperti itu. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi memang basyariahnya manusia senang seperti itu. Buktinya apa? Rumah yang paling mahal, cottage yang paling mahal, tempatnya di mana? Semuanya seperti itu. Nah, ini miniatur Allah Azza wa Jalla telah sebutkan tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bahkan Allah katakan wa anharul jannah katsirah, dan sungai surga itu banyak. Faminha mimma akhbar Allah, dan diantaranya apa yang Allah Azza wa Jalla kabarkan, anharun min ma'in ghairi asin, sungai daripada air yang apa? Air yang benar-benar jernih. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, dan sungai yang mengalir di dalamnya apa? Susu yang tidak pernah apa? Berubah rasanya. Susu kalau sudah lama diperas dari sapi, dari unta, dari kambing, letakkan sehari, berubah enggak?
Nah ini susu, sungai dari susu yang nggak berubah rasanya. Kita bisa bayangin? Nggak bisa, karena kita belum melihat. Makanya pernah ditanyakan di kajian Ustaz Firanda, ketika kami dars bersama dengan beliau, tanya, Ustaz, kalau sungainya itu dari susu, pertanyaannya, ikannya kayak apa Ustaz? Masya Allah, kata Ustaz Firanda apa? Ente nggak usah mikir itu, yang penting apa? Masuk dulu. Allah Ta'ala belum masuk kok nanyain. Yang penting pikirin apa? Bagaimana caranya masuk ke dalam surga. Agar kita bisa melihat apa? Sungai dari susu yang tidak berubah rasanya. Kemudian Allah katakan, wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin, dan sungai dari khamar yang lezat untuk diminum. Karena khamar dunia, sebagaimana dikatakan oleh para tukang minum khamar, nggak ada yang lezat. Wes pahit, bayar, mumet, baru gelut. Tapi dituku. Iya. Orang kalau mabuk itu apa? Ngomongnya nggak jelas. Ya. Coba, sudah dia keluarkan uang, nggak enak diminum, pusing, ngomong nggak jelas, iya, bahkan apa? Ribut, la haula wala quwata illa billah. Pulang badan sakit semua, iya, bangun pagi nggak ada sehatnya. Maka Allah katakan apa? Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, sungai dari khamar yang lezat untuk diminum. Nah pertanyaannya, bagaimana bentuknya? Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian wa anharum min asrin musaffa, dan sungai dari madu yang sangat murni. Kita biasa mendapati madu murni. Nah, murninya murni apa? Murni gula Jawa. Loh bener ada nggak? Ada petani madu yang ngasih lebahnya makanannya apa? Gula Jawa. Iya bener murni, tapi murni apa? Murni gula Jawa. Atau murni gula pasir. Gula pasir dicairkan, kemudian madunya ngerubung. Ada. Iya. Bilangnya apa? Madu murni. Iya murni apa? Murni gula pasir. Murni. Harusnya kan ada. Nah ini Allah katakan apa? Wa anharum min asrin musaffa, dan sungai dari madu yang sangat murni, yang benar-benar madu, bukan senenge madu ning jerone gula. Itu kayak kalengnya biskuit isinya rengginang. Barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Silakan adzan sebelum kita lanjutkan. Ayat
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum. Dan itu baru sungai yang kenikmatannya belum bisa kita, baru Allah Azza wa Jalla kabarkan tentang bagaimana dan tentang sifatnya. Dan Nabi SAW katakan bahwasanya nikmat surga itu akan menghilangkan seluruh kesedihan daripada dunia. Sebaliknya, azab jahannam itu akan menghilangkan seluruh nikmat daripada dunia. Karena itu jangan kita terpesona dengan orang-orang kafir yang Allah berikan kepada mereka dunia. Kita kadang-kadang apa? Silau, rasolat toh rezeki nih, wah, kayaknya saya jengkelat-jengkelit, kok ngene-ngene wae. Nabi SAW mengatakan, yu'ti bi'an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawmal qiyamati fayusbighu fin nari sibghatan thumma yuqalu ya ibni adam hal ra'aita khairan qattu hal marra bika na'imu qattu fayaqulu la wallahi ya rabbi. Nabi SAW mengatakan, didatangkan kenikmatan kepada penduduk dunia dari kalangan ahli neraka pada hari kiamat. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka dengan satu kali lemparan. Kemudian dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah mendapatkan satu kebaikan? Apakah telah berjalan bersama denganmu kenikmatan? Maka yang dilemparkan daripada penduduk dunia yang menjadi penduduk neraka tersebut, dia berkata, la wallahi ya Rabb, tidak pernah aku mendapatkan kebaikan, tidak pernah aku mendapatkan kenikmatan. Padahal dulu di dunia dia mendapatkan seluruh kebaikan, dia mendapatkan seluruh kenikmatan. Begitu dilemparkan ke dalam neraka, ditanya, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Dia berkata, tidak ya Rabb, aku belum pernah merasakan kenikmatan. Subhanallah. Bagaimana kerasnya azab, bagaimana dahsyatnya pemandangan neraka, sehingga menjadikan apa? Orang-orang yang sudah merasakan nikmat hilang seluruh kenikmatan tersebut. Maka na'imud dunia, kenikmatan dunia, kalau tidak diiringi dengan keimanan, maka tidak akan mendatangkan sedikit pun manfaat kepada kita, kecuali adalah penyesalan demi penyesalan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau itu pernah apa? Air putih begini dicampur dengan apa? Dikasih anggur. Kemudian beliau meminum. Air ini kok manis? Apa campurannya? Campurannya adalah anggur. Maka beliau pun menangis. Beliau berkata, aku khawatir ini adalah nikmat yang Allah segerakan bagiku, kemudian nanti di akhirat aku tidak diberikan sedikit pun kenikmatan. Maka kisah para ulama dari kalangan sahabat sampai para ulama hari ini, bagaimana mereka berupaya untuk apa? Berupaya untuk sedikitkan merasakan nikmat daripada dunia dan berlelah-lelah di dalamnya, agar mereka bisa meraih daripada kenikmatan akhirat. Karena kenikmatan akhirat adalah puncak daripada seluruh kebaikan, sementara azab akhirat adalah puncak daripada seluruh kesulitan yang menghilangkan seluruh nikmat yang telah dia rasakan. Karena itu Nabi SAW melanjutkan, wa yu'ti bi asyaddin nasi ba'san fid dunya min ahli jannah. Dan didatangkan manusia yang paling sulit ketika hidup di dunia dari kalangan penduduk surga. Fayasbihu sibghatan fil jannah. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dengan satu kali masukan.
Kemudian fayuqalu lahu, dikatakan kepadanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita ba'san qattu, hal marra bika syiddatun qattu. Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Apakah engkau pernah merasakan hal-hal yang sangat-sangat pedih? Maka penduduk surga ini dia berkata, la wallahi ya Rabb, tidak, demi Allah wahai Tuhanku, ma marra bi ba'san qattu wa la ra'aitu syiddatun qattu. Yani aku tidaklah pernah melihat ada satu hal yang tidak menyenangkan, dan aku tidak pernah merasakan kesulitan sama sekali. Ini penduduk surga yang di dunia paling sulit. Ketika dimasukkan ke dalam surga, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla, apakah engkau pernah merasakan kesulitan? Apakah engkau pernah merasakan kesempitan? Maka dia berkata, la wallahi ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kesulitan, aku tidak pernah merasakan kesempitan. Kenapa? Karena nikmatul jannah menghilangkan seluruh kesulitan daripada dunia. Maka kesulitan kita di dunia ini bukan perkara yang menyedihkan. Kesulitan kita di dunia ini adalah perkara yang hendaknya menjadikan kita meraih keutamaan di akhirat. Karena Nabi SAW beliau berkata, diperlihatkan kepadaku neraka, diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Kama sallallahu alaihi wasallam. Dan aku melihat kebanyakan penduduk surga adalah apa? Al-fuqara. Kira-kira orang fakir itu bagaimana keadaannya? Sulit atau tidak? Sulit. Ana pernah merasakan di Gunung Kidul, subhanallah. Benar. Ana pernah merasakan satu bulan di sana. Turun 12 kilo. Kenapa? Karena makanannya, ana di sana itu ngerasain makan gaplek. Seumur-umur ana makan gaplek itu baru di sana. Ana makan jagung. Dan jangan disangka jagungnya kecil-kecil, singkongnya kecil segini, jagungnya segini. Dan makan sehari 2 kali. Mandinya seminggu 2 kali atau 3 kali. Karena nggak ada air. Ana benar-benar merasakan. Ana bilang, Masya Allah. Terus ana pernah sekali sok-sok kuat. Bah, kula pada derek yang sapin, bah. Oh, monggo Pak Ustaz. Nah, ikut lah. Bah, sapinya putih, hani ngomong tengah jam. Berapa? 15 kilo. Hari ngomong tinggi, Masya Allah, bawa apa? Bawa rumput, jalan kaki, puasa itu 15 kilo, makan 2 kali. Yang kalau kita makan di sini ya, Masya Allah, kita kan nggak doyan, bener. Kalau kita makan di sini kita nggak akan doyan, tapi di sana karena nggak ada, karena subhanallah. Bagaimana kesulitan yang mereka alami? Tapi kalau mereka nanti masuk ke dalam surga, seluruh kesulitan itu mereka akan katakan, kami tidak pernah merasakan kesulitan, kami tidak pernah merasakan kepedihan. Tapi jangan sampai wis ning donya angel, ning akhirat ngrekoso. Wah, ini yang musibah. Mana sering ingatkan kepada teman-teman, biasanya kalau ketemu sama anak-anak jalanan itu dulu di Jakarta, jangan sampai lu di dunia susah, nanti di akhirat lebih parah. Minimal kalau di dunia susah, akhiratnya tuh agak-agak enakan dikit lah. Di dunia kita makan boleh lah nasi ayam, besok di sana nasi onta. Lu minimal gitu, kan naik level. Naik level. Jangan sampai di dunia udah sengsara makan sehari 2 kali, besok di sana kagak dapat apa-apa. Assalamualaikum. Ini cara mendekatkan. Karena itu Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini mengingatkan kita bahwasanya azab jahannam akan menghilangkan seluruh nikmatul dunia, sementara nikmatul jannah akan menghilangkan seluruh kesulitan daripada dunia. Maka bersulit-sulitlah di dunia dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah telah siapkan bagi kita surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalikal fawzul kabir." Itulah
keberuntungan yang besar. Kenapa Allah katakan dzalikal fauzul kabir? Karena tadi surga itu menghilangkan seluruh kesulitan dunia. Kalau kita di dunia sulit, nggak usah berkecil hati. Di akhirat kita berharap Allah Azza wa Jalla lapangkan bagi kita. Kalau kita di dunia tidak menjadi siapa-siapa, minimal di akhirat kita mendapatkan ampunan daripada Rabbuna Azza wa Jalla, mendapatkan rahmatnya. Karena ini dikatakan apa? Dzalikal fauzul kabir. Inilah keberuntungan yang besar. Karena orang-orang kafir dari kalangan orang-orang mulia di dunia, Fir'aun, Qarun, Haman, di mana tempat mereka? Apakah Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka keutamaan? Apakah mereka mendapatkan keberuntungan? Tidak, karena itu Allah katakan apa? Dzalikal fauzul kabir. Karena itu Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, merekalah orang-orang yang beruntung. Demikian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, barangkali ada yang bertanya, tafadhol masykuran, satu pertanyaan saja atau dua pertanyaan silakan. Baik, monggo. Nah, tafadhol. Ahlan. Insan manusia dilihat tuh terakhirnya. Insyaallah. Pertanyaan yang pertama, ada seorang yang dia bangun masjid, kemudian difoto, kemudian disebar kemana-mana. Apakah dia akan mendapatkan keutamaan? Kalau dia niatnya agar didengar, maka dia tidak mendapatkan. Man samma'a samma'allahu bih. Barang siapa yang niatnya dalam beramal agar ingin didengar, maka Allah hanya akan memperdengarkan amalannya dan Allah tidak akan berikan kepadanya ganjaran. Iya. Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, ada 3 golongan yang nanti akan dilemparkan pertama kali ke neraka jahanam. Salah satunya adalah apa? Orang yang sangat dermawan. Kenapa dia sampai dilemparkan ke dalam neraka jahanam? Karena dia dermawan bukan dalam rangka meraih apa yang Allah Azza wa Jalla janjikan, tapi dia dermawan dalam rangka agar orang menyebutnya sebagai orang yang dermawan. Nah, karena itu kalau kita melakukan amalan soleh, sembunyikan. Termasuk kalau kita bangun masjid, jangan bilang, oh kayak masjid aku yang bangun nih. Wah, nek ra ono aku ora dadi ya masjid. Wah, ini jangan. Diam kan? Karena Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW telah mengatakan, man bana masjidan banallahu baitan fil jannah. Sudah cukup itu. Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumah di dalam surga untuknya. Sudah cukup janji Nabi SAW. Maka nggak perlu kita. Tapi kalau dia tidak ada niat, dia difoto, kemudian disebarkan oleh orang lain, semoga Allah Azza wa Jalla menetapkan amalannya. Nah, itu kalau seperti itu hendaknya dia tidak lakukan. Apalagi kalau seandainya menyebutkan tadi masjid ini dari hamba Allah, tapi ada namanya si fulan. Hamba Allah Ahmad bin Junaid 20 juta. Kemudian yang kedua, hamba Allah Isa bin Muhammad 50 juta. Masya Allah. Itu saya itu hamba Allah. Kalau gitu hilang pahalanya. Karena itu sembunyikan. Cukup katakan apa? Hamba Allah. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tadi, ada orang yang berbuat kebaikan, ada orang yang berbuat keburukan, kemudian
akhir daripada hidupnya husnul khatimah? Mungkin nggak? Mungkin. Mungkin saja. Ada sahabat yang nggak pernah sholat, baru masuk Islam, ikut perang, syahid, langsung masuk surga. Benar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, dalam kitab namanya Rahiq Al-Maktum, sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu dikisahkan, ana lupa nama sahabatnya. Sahabat itu baru masuk Islam, kemudian terjadi peperangan. Dia ikut berjihad dan syahid. Yang tadinya disangka oleh sebagian sahabat dia adalah apa? Orang kafir. Tapi kata Nabi SAW dia adalah muslim. Kuburkan dia, kemudian disebutkan bahwa saya termasuk apa? Penduduk surga. Belum pernah sholat 1 rakaat pun. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, pertanyaannya, apa sih tanda-tanda husnul khatimah? Tanda-tanda husnul khatimah yang pertama adalah seorang itu di akhir hidupnya diberikan kemudahan beramal salih. Tanda husnul khatimah. Contoh, orang sudah semakin sepuh, semakin taat, ini tanda, salah satu tanda husnul khatimah. Tapi orang kalau semakin sepuh, kok semakin maksiat, wah ini musibah. Iya. Loh, ada simba-simba umur 73 tahun apa? Semakin rock and roll, men. Loh iya, dia dapat apa? Dapat tiket gratis nonton festival rock and roll. Seumur hidup. Lah, umurnya udah 73 tahun. Subhanallah. Jadi semakin tua bukan semakin. Karena itu di antara salah satu tanda husnul khatimah, semakin sepuh, semakin taat. Sebagaimana kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdihi khaira." Apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan untuk hambanya, assalahu, maka Allah akan menjadikan apa? Seperti madu. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa assalahu? Bagaimana Allah menjadikannya seperti madu? Kata Nabi SAW, yuwaffiqhu li'amalin salihin qabla mautihi. Allah berikan kepadanya taufik untuk beramal saleh sebelum datang kematiannya. Maka ini salah satu tanda istiqomah. Maka lihat ya, tanda-tanda husnul khatimah. Maka lihat apakah dia semakin taat. Kalau iya, ini husnul khatimah. Kemudian yang kedua, tanda husnul khatimah yang kedua adalah yang paling penting, dia mengucapkan la ilaha illallah. Atau dia berzikir dengan zikir-zikir yang sahih. Atau dia membaca Al-Quran. Atau dia dalam kondisi beramal salih secara umum. Ini tanda husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita husnul khatimah dengan nama-namanya mulia dan sifat-sifatnya yang utama. Kita mohon agar Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita akhir hidup yang baik. Allah Azza wa Jalla hindarkan kita daripada akhir hidup yang buruk. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, keadaan keluarga kita, keadaan anak keturunan kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla jauhkan diri kita dan anak keturunan kita daripada menyembah selain daripadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi hujjah bagi kita, bukan hujjah atas kita. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.